Oke, baik, kita sekarang masuk ke jurnal umum. Jurnal umum perusahaan jasa. Ini langsung kita pada prakteknya, bahwa jurnal umum perusahaan jasa itu adalah mencatat transaksi-transaksi dalam satu periode di dalam perusahaan jasa. Nah, transaksi apa yang dicatat? Ya, segala transaksi yang muncul dari perusahaan jasa itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Terus kemudian kita langsung kepada contoh saja, bahwa transaksi perusahaan jasa ini kita contohkan adalah asuransi. Perusahaan Tyler, perusahaan jasa dari Astuti Tyler pada bulan Maret 2019 ya. Kita buat ini transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Tanggal 1 bunyinya begini, Astuti menyetor uang sebesar 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Tyler. Kemudian tanggal 2 Astuti Tyler membeli tanah seharga 30 juta tunai. Tanggal 5 Astuti Tyler membeli bahan habis pakai secara kredit 2.350.000. Tanggal 5 lagi menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang diberikan. Tanggal 7 muncul beberapa beban. Beban itu antara lain upah, kemudian beban sewa, beban utilities, kemudian beban lain-lain. Terus tanggal 10 membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi dari nomor 5. Kemudian tanggal 11 itu Astuti mengambil uang 1.500.000 dari untuk keperluan pribadi. Tanggal 12 dilakukan pembelian peralatan 3 juta secara tunai. Kemudian tanggal 14 Astuti Tyler membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun 1.200.000. Tanggal 15 melakukan jasa kepada Ahmad sebesar 150.000, tetapi ini belum dibayar. Kemudian Astuti tanggal 15 lagi ya, Astuti Tyler melunasi utang transaksi tanggal 5. Kemudian 18 membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 kredit. Tanggal 20 diterima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 15 sebesar 100.000, jadi tanggal 15 ini. Kemudian tanggal 20 itu diterima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 15. Tadi sudah ya, tanggal 25. Sekarang Astuti Tyler menerima uang sebesar 2 juta dari Citra untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Nah, ini adalah transaksi berakhir di tanggal 25 pada bulan Maret 2019. Diminta untuk membuat jurnal umum. Kita buat, misal contoh untuk jurnal umum, kita bahas tanggal 1 tanggal 1 sudah, biar begitu aja. Tanggal 1 Astuti menyetor 35 juta sebagai modal awal ya. Ini transaksi ini akan berpengaruh kepada harta dan modal. Kenapa? Karena menyetorkan uang sebesar 35 juta untuk modal awal. Maka ini tanggal 1 ini nanti akan di jurnal, pengaruhnya adalah harta. Harta itu karena disetorkan secara tunai, maka hartanya berupa kas. Karena kas bertambah, maka kas itu dicatat di debit. Kas itu menjadi bagian dari harta. Nah, kemarin sudah saya minta untuk kalian membuat saldo normal yang terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, prepaid, dan beban. Nah, itu maksud saya adalah untuk langkah membuat ini. Nah, sekali lagi, harta itu bersaldo normal debit. Karena bertambah maka dicatat di debit. Maka tadi adalah hartanya berupa kas, maka kita tulis kas. Kemudian kreditnya itu adalah berupa modal. Jadi dalam satu jurnal pasti berpengaruh pada debit dan kredit.
Nah, di sini debitnya adalah berupa kas. Untuk apa? Tadi adalah modal awal. Maka dituliskan adalah modal. Nah, nanti di sini tinggal kita ngikuti rupiahnya. Rupiahnya di situ sebesar 35 juta. Nah, di bawahnya juga sebesar 35 juta. Nah, namun ketentuan dalam membuat jurnal itu bukan seperti ini. Dalam membuat jurnal, kalau itu debit, maka menjorok mepet ke sebelah kiri. Kalau kemudian itu kredit, maka menjorok ke kanan. Kurang lebih aturlah adalah 1,5 sampai 2 cm. Ini seperti ini ketentuannya ya. Kemudian rupiahnya mengikuti, menyesuaikan. Nah, ini layaknya debit dan kredit. Nah, ini sementara seperti ini. Nah, kalau misalkan kita langsung masukkan kepada tabelnya, maka yang kita kopikan. Nah, tabelnya kita buat adalah yang seperti ini. Gini aja, kita langsung kepada tabelnya saja biar enak. Nah, kita masukkan ke dalam tabel, maka di sini tanggal 1. Tanggal 1 tadi bunyi isinya adalah kas dan modal. Maka ini juga kita masukkan ke sini berupa kas dan modal. Penulisannya adalah seperti ini. Oh, ini keliru ini aja. Rupiahnya nanti tidak ada di situ. Nah, nanti penulisannya adalah seperti ini ya. Ini dibuat agak menjorok ke depan, ke dalam, terus kemudian yang kita masukkan debit ya kita masukkan ke debit, kredit kita masukkan ke kredit. Setelah itu di sini ditulis keterangannya dalam kurung. Di situ adalah tadi nomor 1 itu adalah setoran modal. Nah, nanti kita membuatnya adalah seperti ini. Ini di tanggal 1. Jadi sekali lagi tanggal 1 Mas Tuti menyetor uang 35 juta sebagai modal awal di rekening bank. Menyetornya kita anggap tunai, maka kita catat sebagai kas. Kemudian itu sebagai modal awal, maka kita catat di modal. Nominalnya 35 juta debit dan kredit. Referensi isinya kalau ada ya kita tuliskan, kalau tidak ada kita strip saja. Nah, karena tanggal 1 ini tidak ada mengatakan referensinya dari mana, maka ya kita strip saja. Nah, ini ketentuannya seperti ini. Judul jangan lupa untuk dibuat. Ini mutlak, tidak boleh tidak, ini harus ada. Kemudian kolomnya, kolom jurnal itu adalah tanggal transaksi, referensi, debit, dan kredit. Ini bentuk jurnalnya. Nah, kemudian ini selesai ya tanggal 1. Kemudian kita masuk di tanggal 2. Mas Tuti Taylor membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Nah, karena membeli tanah, pengaruh atau analisis transaksi tanggal 2 ini berarti kan mengeluarkan uang sebesar 30 juta untuk membeli tanah. Nah, tanah ini nanti akhirnya juga menjadi harta. Yang dikeluarkan itu juga dari harta. Maka dalam hal ini nanti mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Nah, kas berkurang itu untuk mendapatkan sebuah sebidang tanah. Maka tanah itu aktiva, kalau bertambah dicatat di sisi debit. Maka di sini dituliskan adalah tanah. Ini sedibel ya. Nah, di situ kita tuliskan adalah tanah. Ya, ini biar sama semua. Kita Time Roman, kita kali 12. Nah, ini tidak harus kapital ya. Sekali lagi tanah. Kemudian nominalnya itu adalah sebesar 30 juta ya, kita tuliskan ada 30 juta. Kemudian kreditnya adalah kas. Maka ini kita buat menjorok ke dalam. Di situ adalah kas. Dan kas di sini itu masuk ke kredit. Maka kita kopikan saja. Di sini juga nilainya adalah sebesar
30 juta. Nah, ini nanti seperti ini ya. Oh ya, saya lupa sedikit bahwa aturan baku ketentuan dalam penulisan nominal itu mengacu kepada ketentuan baku yang sekarang, yaitu ada koma 00-nya di belakang. Kenapa? Karena satuan mata uang terkecil itu adalah sen. Nah, ini 00 di belakang ini adalah mengindikasikan itu adalah sen. Maka nanti penulisannya seperti ini, dituliskan lengkap, tidak boleh disingkat. Dalam artian disingkat itu 3 nolnya di belakang dihilangkan, itu tidak boleh. Jadi harus ditulis lengkap seperti ini dengan 2 angka di belakang koma. Itu 00. Kalau misalkan nanti di sini adalah 10,10 ya berarti tulis saja seperti itu. Ya, ketentuannya adalah seperti ini. Sekali lagi ketentuannya dalam jurnal itu harus ada judul, kemudian kolomnya tanggal, transaksi, referensi, debit dan kredit, kemudian penulisan rupiahnya itu ditulis lengkap, kemudian ada 2 angka di belakang koma. Nih, nah kembali ke transaksi. Tanggal 2 itu tadi adalah keterangannya adalah karena membeli tanah, maka di sini keterangannya adalah pembelian atau pembelian aktiva atau tanah boleh. Gini saja, tidak apa-apa. Ini relatif kok ya. Artinya tidak harus mutlak seperti itu, tetapi disesuaikan dengan transaksi yang ada. Itu di tanggal 2. Kemudian kita masuk ke tanggal 5. Tanggal 5 ternyata di situ ada 2 transaksi. Yang pertama, 5 pertama, Astuti Taylor membeli tanah bahan habis pakai secara kredit. Nah, membeli secara kredit, ini pembelian kredit. Maka tanggal 5 ini nanti akan mengeluarkan sejumlah uang dan mendapatkan apa yang dibeli. Nah, di situ membeli bahan habis pakai. Maka bahan habis pakai ini nanti masuknya ke dalam akun perlengkapan. Maka seperti halnya di tanggal 2 tadi, tanggal 5 yang pertama ini membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Sementara perlengkapan itu masuk menjadi harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Maka di sini dituliskan perlengkapan. Nah, perlengkapan nanti nominalnya sebesar berapa yang ditulis di situ. Perlengkapan ternyata membeli sebesar 2.350.000. Maka kita tulis 2.350.000, komanya 00. Kemudian kalau memang tidak ada referensi ya kita strip. Di sini juga ada referensi di strip. Nah, tadi perlengkapan membelinya dengan tunai atau kredit. Kalau di sini ternyata secara kredit, maka bukan lagi berpengaruh pada kas, tetapi berpengaruhnya kepada hutang. Maka di sini kita katakan sebagai akunnya muncul hutang usaha. Nah, nominalnya sama dengan yang di sana, yang debitnya sebesar Rp2.350.000. Nah, seperti ini. Ini kemudian keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Ini keterangannya seperti itu. Kenapa kok pembelian perlengkapan bukan pembelian bahan habis pakai? Ya karena bahan habis pakai itu masuk ke dalam perlengkapan. Itu ya, itu tanggal 5 yang pertama. Terus tanggal 5 yang kedua. Ini kita tulis di sini, ini juga masih di tanggal 5. Kita jadikan satu kolom saja untuk tanggal 5. Astuti Thailand menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang diberikan. Nah, menerima honor berarti kan dia itu akan menerima sejumlah uang karena dia sudah menyelesaikan jasa tersebut dari yang diterima dari pelanggan. Maka nanti
9.500.000 ini akan diterima menjadi harta dalam bentuk kas. Maka kas bertambah. Kas bertambah dicatat di sebelah debit sebesar nominalnya adalah 9.500.000. 9.500.000,00. Nah, kas yang diterima itu bagi Astuti Taylor itu dicatat sebagai pendapatan. Kenapa kok dicatat pendapatan? Ya karena ini adalah perusahaan jasa, dia sudah menerima penghasilan dari pelanggan yang memakai jasa Taylor tersebut, maka dicatat sekali lagi sebagai pendapatan. Nominalnya sama dengan kredit debitnya tadi, maka di sini juga kita tuliskan adalah 9.500.000 rupiah. Nah, di sini juga keterangannya kita jangan lupa kita tuliskan adalah penerimaan pendapatan. Nah, ini tanggal 5 yang kedua. Gitu. Terus masuk sekarang ke tanggal berikutnya adalah tanggal 7. Muncul beberapa beban untuk Astuti Taylor sebagai berikut. Beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilities yaitu berupa telepon, air, dan listrik 650.000, dan beban lain-lain 100.000. Maka di sini pengaruhnya tanggal 7 ini pengaruhnya adalah beban dan mengeluarkan sejumlah uang karena membayar. Maka karena mengeluarkan sejumlah uang secara otomatis nanti kasnya akan berkurang. Nah, kas berkurang ini untuk apa? Ternyata untuk membayar beban ini. Maka saldo normal dari beban kemarin, kalau beban bertambah dicatat di sisi debit. Maka kita tulis satu persatu beban-beban apa saja itu tadi. Ini di tanggal 7. Yang pertama tadi adalah beban upah. Maka kita tuliskan beban upah. Kemudian yang kedua adalah beban sewa. Setelah itu yang ketiga adalah beban utilities. Terus beban lain-lain. Nah, beban lain-lain nanti kreditnya itu adalah kas. Kenapa? Karena kasnya berkurang. Beban itu dibayar secara tunai. Referensinya tidak ada. Di sini nominalnya kita tulis sendiri-sendiri juga. Beban upah tadi sebesar 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas 650, dan beban lain-lain 100.000. Sudah kita tuliskan di sini 3.250.000. Kemudian yang kedua itu adalah beban sewa itu sebesar 400.000. Kemudian beban utilitasnya sebesar 650.000. Terus kemudian beban lain-lainnya itu sebesar 100.000. Nah, untuk kreditnya nanti kita tuliskan adalah total dari semua beban ini. Nah, kalau kita total ternyata itu sebesar 4.400.000 ya. Kalau nggak salah 4.400.000,00. Ini ya bener ya, ini 1.050.000, 4.300.000, betul. Nah, di sini kemudian kita tuliskan adalah keterangannya pembayaran beban.
Alah. Nah, ini ya, pembayaran beban-beban. Ini sampai di tanggal 7. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Oke, tanggal berikutnya adalah tanggal 10. Astuti Taylor membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5. Tadi tanggal 5 itu adalah membeli bahan habis pakai secara kredit. Jadi pengaruh di tanggal 5 yang atas. Jadi secara kredit tadi kan punya tanggal 5 ini punya hutang usaha sebesar 2.350.000 ini. Nah, 2.350.000 ini dibayar di tanggal 10. Nih, tanggal 10 membayar kreditur pada kreditur. Nih, maka tanggal 10 ini nanti pengaruhnya adalah kepada kas dan hutang. Hutangnya bagaimana? Hutangnya menjadi berkurang. Karena apa? Sudah dibayar. Maka yang sekian ini dibayar 850. Maka hutangnya berkurang. Maka hutang berkurang itu dicatat di sebelah debit. Kenapa? Karena saldo normal hutang itu ada di kredit. Hutang bertambah dicatat di sebelah kredit. Maka di sini hutang usaha. Nanti tidak ada referensi, nominalnya sebesar 850.000 rupiah. Terus kreditnya adalah berupa kas, karena membayarnya dengan kas. Maka kasnya bisa tadi sebelah kredit sebesar 850.000 rupiah. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini jangan lupa juga untuk membuat keterangannya. Keterangan tanggal 10 tadi apa? Pembayaran hutang. Pembayaran hutang. Itu sampai di tanggal 10. Selesai tanggal 10. Tanggal 11, Astuti mengambil uang tunai 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini pengaruhnya karena mengambil secara tunai maka akan mengurangi kas. Nah, mengurangi kas maka nanti kasnya akan dicatat di sebelah kredit. Kemudian untuk keperluan pribadi ini istilahnya nanti adalah prepay. Prepay bertambah dicatat di sebelah debit. Maka nanti prepay dan kreditnya kas itu di tanggal 11. Di tanggal 11 di sini adalah muncul prepay, kreditnya adalah kas. Nominalnya kalau tidak ada referensi kita tulis nominalnya sebesar berapa tadi? Sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian ya kreditnya kita tuliskan juga kas sebesar 1.500.000 rupiah juga. Kemudian keterangannya adalah pengambilan pribadi. Nah, ini di tanggal 11 selesai. Masuk berikutnya di tanggal 12 dilakukan pembelian peralatan secara tunai. Pembelian peralatan secara tunai maka jelas karena membeli maka akan mendapatkan, yang didapatkan dari transaksi ini adalah peralatan. Nominalnya sebesar berapa tadi? Peralatan 3 juta. 3 juta. 3 juta rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian debitnya 3 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah berupa kas. Maka kasnya dicatat di sebelah kredit juga sebesar
3 juta rupiah. Nah, seperti ini. Ini tak turunkan saja biar enak ya. Nah, di sini sebesar 3 juta rupiah. Ini untuk tanggal 12. Jadi sekali lagi tanggal 12 itu adalah pembelian peralatan 3 juta rupiah secara tunai. Karena pembelian peralatan yang dibeli adalah peralatan, maka peralatan bertambah. Membelinya dengan uang tunai, maka kasnya berkurang. Maka dicatat ke peralatan debit, kasnya berkurang 3 juta rupiah dikreditkan. Keterangannya adalah pembelian peralatan. Seperti itu. Terus masuk berikutnya di tanggal 14. Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, membayar asuransi, istilahnya membayar asuransi di sini adalah belum terlaksana. Maka ini istilahnya membayar di muka. Jadi dilakukan pembayaran asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Maka di sini nanti asuransinya itu dibayar di muka. Sehingga nanti asuransi ini akan menjadi harta juga. Maka nanti dalam transaksi tanggal 14 ini nanti asuransi dibayar di muka, akan dicatat di sebelah debit tanggal 14. Nah, tanggal 14 Maret sekali lagi nanti dicatatnya adalah asuransi dibayar di muka. Kemudian ini nominalnya tadi berapa tadi? 1.200.000. Kemudian kreditnya sebentar, nah ini tidak ada di situ ya, harusnya dia di bawah sini. Nah, ini di tanggal 14 itu di sini setelah 12. Jadi nggak boleh ya kalian menyelesaikannya itu tidak harus urut tanggal, dari tanggal terkecil sampai tanggal terbesar. Salah lagi. Cancel. Nah, tadi kan asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka. Terus nominalnya tadi sebesar berapa tadi? 1.200.000 ya. Kemudian kreditnya adalah kas, karena membayarnya pakai uang tunai, maka kas sebesar 1.200.000. Nah, ini tidak boleh ada titik di sini ya. Kaidah penulisan EYD untuk rupiah itu tidak boleh ada titik di belakang rupiah. Terus kemudian tanggal 4 ini keterangannya adalah pembayaran asuransi. Nah, itu keterangan di tanggal 14. Sudah selesai tanggal 14, kita masuk di tanggal 15. Tanggal 15 bunyinya adalah melakukan jasa kepada Ahmad sebesar 150.000 tapi belum dibayar. Nah, ini keterangannya, transaksi tanggal 15 ini pelanggan itu belum membayar, tetapi Taylor sudah selesai menyelesaikan jasanya atau tugasnya. Semestinya ini dibayar. Harusnya Astuti Taylor menerima uang sebesar tanggal 15 sebesar 150.000, tetapi belum dibayar. Maka ini termasuk ke dalam piutang. Namanya adalah piutang. Artinya perusahaan atau Astuti Taylor ini mempunyai tagihan kepada Ahmad. Ahmad mempunyai utang kepada Astuti Taylor. Begitu ya. Jadi tanggal 15 akan muncul
piutang. Piutang itu masuk menjadi harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Maka piutang usaha. Nah, piutang usaha sebesar tadi rupiahnya adalah 150.000 rupiah. Nah, kemudian piutang itu sebenarnya kan sudah menjadi pendapatan kalau dibayar secara tunai. Maka di sini meskipun belum dibayar secara tunai, ini sudah bisa dianggarkan atau dianggap sebagai pendapatan. Maka kita tulis pendapatan. Nah, pendapatan itu kemarin adalah bersaldo normal kredit. Maka karena pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit. Maka sama di sini kita masukkan ke pendapatan dengan nominal yang sama 150.000 rupiah. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan. Nah, pendapatannya dijelaskan secara tunai atau kredit. Nah, karena di sisi kredit maka kita tuliskan penerimaan pendapatan kredit supaya nanti menjadi jelas. Oh, ini kredit, berarti uangnya belum masuk. Gitu ya. Terus berikutnya di tanggal 15 yang kedua, studi melunasi utang transaksi tanggal 5. Nah, ini saling berkaitan. Tadi tanggal 10 sudah dilunasi 850.000 dari 2.350.000. Tinggal berapa? Jadi 2.350.000 dikurangi 850.000. Kemudian kekurangan itu dilunasi di tanggal 15. Maka tanggal 15 ini akan menjadi kekurangannya, menjadi pelunasannya. Kalau misal 2.350.000 dikurangi 850.000, nah itulah nanti yang akan dikurangi. Sehingga ini kita hitung dulu masuk ke dalam utang usaha. Karena di sini melunasi adalah tanggal 5. Tanggal 5 itu tadi punya utang, utangnya dilunasi. Nah ini maka nanti utang usaha ini akan dilunasi, maka karena dilunaskan maka nanti akan dicatat di debit. Maka di sini di tanggal 15 yang kedua itu adalah utang usaha didebitkan. Nominalnya adalah sebesar 1.500.000. 1.500.000, kemudian kreditnya adalah berupa kas. Kasnya juga sebesar 1.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian di sini keterangannya adalah pelunasan utang. Pelunasan utang bisa juga dijelaskan pelunasan utang tanggal berapa. Dan juga di sini pelunasan utang tanggal 5. Itu ya, sebesar 1.500.000. Sekali lagi kita bahas sekali lagi. Kenapa kok muncul 1.500.000? Karena di sini sebenarnya akan utang awal di tanggal 5. Utang awal kan 2.350.000. Nah, kemudian di transaksi berikutnya ada pembayaran utang sebagian. Nah, tanggal 10 ini pembayaran sebagian utang dari tanggal 5. Maka bayar 850, sehingga 850 ini dikurangkan 2.350.000 ini dikurangkan 850.000. Nah, di sini sudah kita bisa melihat bahwa utang di kredit, kemudian di sini utang di debit. Maka ini nanti secara otomatis dia akan mengurangkan. Nah, sisa dari kekurangan utang itu dilunasi di tanggal 15 ini. Sisanya adalah 1.500.000. Itu ya, jelas ya, untuk 1.500.000 rupiah.
Terus masuk berikutnya, yang tanggal berikutnya adalah tanggal 18. Membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Nah, membeli perlengkapan secara kredit, maka karena apa yang dibeli akan menjadi harta. Maka di sini kalau membeli perlengkapan, maka akan didebitkan dalam perlengkapan. Nominalnya adalah sebesar berapa tadi? Perlengkapan, membeli perlengkapan sebesar 1.500.000. Ya, kita debitkan perlengkapan sebesar 1.500.000. Ini 1.500.000 rupiah. Kemudian kita kreditkan adalah kas, karena membelinya dengan uang tunai. Nah, kas, maka juga di sini sebesar 1.500.000 juga. Namun kita tuliskan di kolom kredit. Keterangannya pembelian perlengkapan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada yang kelupaan, jangan lupa seperti saya ya, kalian tetap harus mencantumkan ada referensi atau tidak. Kalau tidak ada ya kita strip aja, tinggal kita strip. Kalau misalkan itu referensi berupa nota, nomor notanya misalkan 01, ya kita tulis 01 begitu. Kalau misalkan notanya itu berupa angka dari angka dan huruf, misalkan K01, ya kita tulis saja K01. Tapi karena tidak ada, ya kita tulis saja strip. Ini ya, itu tanggal 18. Kemudian masuk di tanggal berikutnya, tanggal 20. Diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 15 sebesar 100.000 rupiah. Nanti tanggal 20 penerimaan pembayaran utang atas tanggal 15. Tanggal 15 itu tadi adalah 150 belum dibayar. Ini ada piutang. Kita bisa lihat di sini tanggal 15. Nah, ini ada piutang. Nah, piutang ini akan dilunasi di tanggal 20. Maka nanti piutangnya akan menjadi berkurang. Pelunasannya adalah sebesar 1.500.000. Bukan, 100.000. Dari yang dianggarkan adalah 100.000. Maka nanti belum sepenuhnya dilunasi. Sehingga di tanggal 20 ini nanti akan terima uang sebesar 100.000. Uang itu menjadi kas. Kemudian kreditnya adalah berupa piutang usaha. Betul, piutang usaha. Nah, ini tidak ada referensi. Tadi nominalnya adalah sebesar 100.000 rupiah. Di sini juga kreditnya sebesar 100.000 rupiah. Keterangannya adalah penerimaan pembayaran piutang. Gitu ya, tadi tanggal 15 kita baca dulu. Tanggal 20 diterima pembayaran piutang. Penerimaan pembayaran piutang. Penerimaan pembayaran piutang. Seperti ini. Itu di tanggal 20. Sehingga kalau kita lihat tadi tanggal sebelumnya itu ada piutang usaha sebesar 150.000, di tanggal 20 dibayar baru 100.000. Sehingga logikanya kalau di sini Astuti Tailor itu masih punya piutang kepada pelanggan sebesar berapa? Ya, 150 dikurangi 100 adalah 50.000 rupiah. Benar. Terus terakhir tanggal 25, Astuti Tailor menerima uang sebesar 2 juta dari Cita untuk jasa yang dilakukan bulan depan. Nah, ini tanggal 25 menerima uang tetapi belum melakukan
melakukan jasa tersebut, artinya sudah dibayar tetapi belum dilakukan, maka uang itu juga tetap diterimanya nanti masuk ke dalam kas, sebesarnya adalah sama, sebesar berapa yang diterima adalah sebesar 2 juta rupiah. Yang di sini kita tuliskan adalah 2 juta rupiah. Nah, kemudian uang yang diterima itu akan dicatat sebagai pendapatan, tetapi belum murni sebagai pendapatan karena belum melakukan usaha, maka dicatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Yang nominalnya sama. Pendapatan diterima di muka nominalnya adalah 2 juta. Nah, ini keterangannya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, ini keterangannya seperti ini. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk pembuatan jurnal dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dari tanggal awal sampai tanggal akhir, kemudian tinggal kita yang terakhir adalah kita totalkan. Kita total, di sini juga kita total. Nah, total dari atas ke bawah, dari ini debit kita total sendiri, nominalnya nanti berapa hasilnya, ini juga kredit kita total sendiri, nanti hasilnya berapa. Itu kita total, harusnya dan wajib adalah seimbang. Nah, ini jurnal sudah selesai, nanti silahkan kalian total sendiri ini ya. Dari 3 juta di 35 juta ditambah 30 juta ditambah 2.350.000 ditambah 9.500.000 ini ya, pakaian namanya mana tadi 9.500.000. nah seperti ini juga 9.500.000. kemudian beban tanggal 7 ini beban kita total juga ditambah dengan ini 1.500.000 juga. Kenapa nolnya bertambah terus ya? Terus ini juga 3 juta, 1.200.000, 1.500.000, 1.500.000, 1.500.000, 100.000 dan 2 juta. Kita total di sini sama dengan di sini. Harusnya adalah balance. Nah, ini contoh jurnal secara garis besar dan nanti cara mengerjakannya juga seperti ini. Jurnal umum dari perusahaan apa, periodenya berapa, kolom-kolomnya sudah seperti ini berupa tanggal, transaksi, referensi, debit, dan kredit. Masukkan seperti itu. Kemudian penulisan jurnal itu harus seperti ini. Jadi ke debit mepet di sebelah kiri, kreditnya menjorok ke dalam kurang lebih 1,5 cm. Kemudian ke kolom debit masukkan di kolom debit, kredit masukkan ke kredit. Kemudian penulisan rupiahnya harus lengkap. Kemudian ada 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini kalian boleh mengerjakannya dengan Word atau bisa juga dengan Excel. Karena kita melakukan PJJ dalam kita tidak bertatap muka secara langsung, kita PJJ, maka ya kalian mengerjakannya silahkan fleksibel saja. Saya boleh kalian menggunakan Excel, boleh menggunakan Word seperti ini ya, silahkan pilih-pilih saja mana yang hemat bagi kalian. Kalau saya boleh menyarankan lebih enak memang menggunakan Excel karena kita bisa langsung zoom ke bawah, tidak usah kita menjumlahkan manual. Nah, kalau seperti ini kan kita menjumlahkan manual dengan kalkulator atau dengan apa. Tapi kalau dengan Excel kita bisa langsung zoom ke bawah, selesai, langsung jadi. Seperti itu. Nah, ini sekali lagi terpaksa kita melakukan seperti ini. Kalau misalkan bertatap muka, saya tidak menyarankan untuk menggunakan Word atau Excel, tetapi menggunakan tulis tangan di buku besar yang
Memang sudah saya di awal kemarin saya meminta kalian untuk memilikinya. Nah, itu disediakan saja dulu sampai nanti sampai kapan kita tidak tahu, semoga ya cepat saja berlalu. Itu ya untuk materi jurnal umum, latihannya seperti itu, pengertiannya seperti itu sudah saya berikan, silakan dipelajari. Berikutnya nanti akan langsung saya berikan latihan untuk kalian supaya lebih bisa memahami.